Oke, Mitra ZT dimanapun Anda berada, Buya Hamka mengatakan, jika saya mau kenal Anda, tunjukkan kepadaku siapa kawan-kawanmu. Berarti dalam nilai pesan-pesan ini kita berpikir bahwa kawan itu menentukan karakter seseorang. Seorang yang berkawan dengan tukang minyak wangi, maka minimal dia akan harum. Seorang yang berkawan dengan penjahat, minimal dia sudah berbohong. Jadi kenali kawanmu sehingga Anda tidak salah dalam melangkah. Mitra ZT, kami akhir-akhir ini risau. Kenapa? Beberapa media online yang kami baca banyak menayangkan atau memberitakan banyak korban penipuan investasi forex atau investasi melalui jual beli saham di bursa atau melalui investasi online. Kenapa kami risau? Sebab ketika dilihat nilai uang yang hilang itu sangat besar. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan, bahkan ada karyawan bank yang beramai-ramai kena korban sampai miliaran. Bahkan beberapa minggu lalu ada pejabat di daerah kita yang tertipu dengan menggelontorkan uang sampai 500 juta. Jadi kerisauan-kerisauan kami ini perlu kita share supaya jangan ada korban-korban baru. Jadi menurut kami ketika ada tawaran investasi itu, yang perlu Anda perhatikan adalah legalitas. Legalitas pihak yang menawarkan investasi itu harus benar-benar Anda periksa. Memang biasanya marketingnya itu membawa semua dokumen-dokumen yang di dalamnya ada legalitas, misalnya SIUP, kemudian akte perusahaan, susunan direksi, dan juga perlindungan dari lembaga lain. Tetapi yang perlu kami sarankan bagi Anda, legalitas itu adalah pertama, pastikan dia adalah badan hukum, PT. Nah, PT ini lihat anggaran dasar terbaru, jangan anggaran dasar yang lama. Di anggaran dasar ini tertulis susunan direksi dan komisaris. Nah, Anda pastikan direksi dan komisaris ini berada di mana. Kalau beradanya di luar provinsi Anda tinggal, sebaiknya Anda jangan lakukan. Sebab nanti kalau kedudukan direksinya itu ada di Jakarta misalnya, cabang kami ada di sini Pak, tapi kantor pusat Jakarta. Permasalahannya akan timbul nanti ketika terjadi masalah hukum. Yang kita gugat itu adalah di mana kedudukan perusahaan itu. Bayangkan Anda akan ke Jakarta menggugat orang yang merugikan Anda itu atau melaporkannya. Ini bukannya sedikit biaya yang diperlukan, itu sangat besar sekali. Jadi prinsipnya jika kedudukan hukum PT itu tidak berada di wilayah Anda, saran kami tidak usah ikut investasi di situ. Apalagi dia afiliasi dari perusahaan luar negeri. Saat ini banyak juga yang menawarkan investasi melalui dunia maya. Nah, itu bahaya jika Anda ikut tanda tangan kerjasama dengan perusahaan yang bukan di wilayah Anda tinggal. Yang kedua, Anda harus pastikan produk yang dijual. Nah, di dalam produk yang dijual itu, dalam hukum ada namanya objeknya harus jelas. Jelas itu nyata, nampak. Misalnya investasinya jual beli emas, jelas emasnya berapa batang, berapa kerat, dan juga berapa gram. Jika investasinya di bidang ikan atau kolam, jelas kolamnya di mana, suratnya, tanahnya atas nama siapa. Jadi dalam hukum itu jelas objeknya. Bagaimana kalau dia tawarkan objeknya itu berdasarkan grafik-grafik di laptop? Dia tunjukkan laptop kepada Anda, Pak, sekarang grafik sudah naik, saatnya kita beli. Itu bukan objek yang jelas, karena tidak nampak pergerakan grafik itu siapa yang mengendalikan. Apakah grafik itu berhubungan dengan objek yang mau dibeli? Kita tidak tahu. Jadi harus pastikan objeknya itu jelas.
terakhir Anda buat kontrak. Kontrak itu berapa investasi Anda, berapa Anda dapat margin keuntungan tiap bulan, apa jaminannya, dan di situ jelas. Satu hal yang di dalam kontrak itu yang perlu Anda perhatikan adalah siapa yang menandatangani kontrak itu. Jika yang menandatangani kontrak itu manajer yang ada di wilayah provinsi Anda, jangan mau. Sebab tidak berwenang dia menandatangani kontrak. Yang berwenang adalah di dalam badan hukum itu namanya direksi. Jadi salah satu direksi yang bertandatangan, yang berwenang menandatanganinya. Nah, pastikan direksi itu sesuai dengan anggaran dasar tadi. Jika cocok anggaran dasar dengan akte kontrak yang Anda buat, mungkin Anda sudah lolos tahap pertama. Jadi saran kami supaya jangan timbul permasalahan-permasalahan hukum kepada investasi yang merugikan ini, itulah tips yang kami berikan. Pastikan PT-nya jelas, domisilinya ada di wilayah Anda, dan kemudian jelas objek yang diperjualbelikan tadi nampak dan terukur. Dan yang ketiga, kontraknya Anda buat dengan orang-orang yang berkompeten. Kapan perlu dengan notaris. Jadi kontraknya itu dibuat di notaris. Jangan terbuai dengan marketing yang suaranya merdu, cantik, lalu Anda dipepet terus setiap hari di telepon, akhirnya Anda luluh, maka Anda investasi. Ini sangat merugikan. Jadi inilah tips dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, terutama mitra ZT yang selama ini mengikuti channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.